Perkenalkan, nama saya Afifah Fauzia Salipuri. Saya selaku ahli gizi yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya, saya akan memastikan apakah benar dengan namanya Mbak Aini Iya benar Mbak. dengan usia 22 tahun. Benar Mbak. Oke, baik. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak? Apakah sudah sedikit lebih membaik? Saya masih lemas Mbak kan, dan BAB saya masih sering. Baik, terima kasih sudah datang ke konseling ini. Hari ini konselingnya bertujuan untuk Mbak memahami kondisi yang sedang dialami serta memberikan saran mengenai pola makan agar pemulihannya lebih cepat. Semua informasi yang Mbak akan sampaikan akan saya jaga kerahasiaannya dan akan digunakan pada saat sesi konseling saja Mbak. Sesi konseling ini mungkin sampai 10 menit ke depan. Apakah Mbak bersedia? Ya Mbak, saya bersedia. Oke, baik. Kalau begitu boleh Mbak ceritakan sejak kapan Mbak mengalami diare ini? Sudah sekitar 2 hari. 2 hari ini sih Mbak. 2 hari, oke. Dalam sehari kira-kira berapa kali BAB? Sekitar 7 sampai 8 Mbak. Oh, gitu. Apakah fase bercampur darah atau lendir Mbak? Kalau bercampur darah sih enggak Mbak, cuman ya itu Mbak, cair. Oke, baik Ibu. Baik Mbak, sebelum diare muncul, apakah Mbak mengonsumsi makanan tertentu begitu? Ya Mbak, kemarin tuh seingat saya beli ayam geprek sama minum es teh. Saya beli di dekat kampus saya Mbak, kemarin waktu pulang kampus. Selain diare mungkin apa aja keluhan lainnya? Kalau kemarin sih ada mual, terus sempat muntah 2 kali, terus perut saya tuh mules banget gitu Mbak, terus badannya jadi lemes deh. Oke, baik Mbak. Mungkin selama sakit bagaimana nafsu makan Mbak? Kalau boleh saya tahu. Nafsu makannya jadi turun Mbak. Jadi Terus- turun ya. Terus makannya cuma sedikit-sedikit aja sih. Lalu kemarin dari pagi sampai malam makan apa aja kira-kira Mbak? Kalau pagi kemarin itu makan bubur, tapi cuma setengah mangkok aja. Terus kalau siangnya makan bubur juga, tapi cuma beberapa sendok. Terus kalau malam itu kayaknya juga bubur Mbak, tapi cuma sedikit-sedikit aja sih Mbak. Lalu kalau minuman air putih kira-kira berapa gelas? Sekitar 3 sampai 4 gelas aja Mbak sehari. Alasan Mbak minumnya sedikit kenapa kira-kira ya? Karena takut Mbak, kalau banyak minum itu nanti BAB-nya makin sering takutnya. Baik Mbak, berdasarkan hasil pemeriksaan berat badan dan tinggi badan Mbak itu masih dalam kategori normal. Namun saat ini tubuh Mbak itu mengalami kekurangan cairan ringan akibat seringnya BAB. Dari hasil laboratorium juga terlihat kadar natrium dan kalium Mbak itu sedikit menurun. Sedangkan leukosit meningkat yang menunjukkan tubuh mengalami infeksi Mbak. Oh gitu ya Mbak. Ya, yang perlu Mbak ketahui saat diare tubuh kehilangan banyak cairan dan elektrolit. Jadi justru kebutuhan cairan harus dipenuhi agar tidak terjadi dehidrasi Mbak. Kalau banyak minum emang nggak buat diarenya tambah Mbak? Tidak Mbak, minum tidak menyebabkan diare semakin parah. Cairan justru menggantikan cairan yang hilang. Yang penting adalah memilih minuman yang tepat seperti air putih, terus oralit atau kuah bening. Oh gitu Mbak. Lalu untuk makanannya usahakan tetap walaupun sedikit Mbak. Lebih baik makan dalam porsi kecil tapi sering, misalnya kayak 5 kali atau 6 kali sehari gitu Mbak. Terus makanan apa aja Mbak yang boleh saya konsumsi selama diare ini? Mungkin selama diare ini pilihan makannya yang mudah dicerna Mbak, seperti bubur, nasi tim, terus kentang, terus roti tawar, telur rebus, ayam tanpa kulit, ikan kukus, tahu, tempe, pisang atau sup bening kali Bu. Tapi kan saya suka pedes nih Mbak. Terus kalau makan pedes boleh nggak?
Mungkin untuk saat ini sebaiknya dihindari dulu Mbak, soalnya kan Mbaknya lagi diare. Mungkin diarenya udah benar-benar selesai, baru Mbak bisa mengonsumsi kembali. Terus hindari juga yang goreng-gorengan Mbak, makanan berlemak, terus minuman berkafein, minuman bersoda, serta makanan yang kebersihannya kurang terjamin. Oh, gitu Mbak. Iya. Lalu menurut Mbak dari saran yang tadi saya berikan, mana yang paling mudah untuk Mbak lakukan? Kayaknya saya mau mencoba ini deh Mbak, minumnya yang banyak, terus mengurangi makan pedas, terus mencoba makan porsinya sedikit tapi sering gitu kan Mbak. Bagus sekali Mbak, itu targetnya minimal minum sekitar 2 liter per hari atau lebih dari kondisi Mbak. Terutama setiap selesai BAB, usahakan minumnya juga mengganti cairan yang hilang Mbak. Sebelum kita akhiri, boleh Mbak jelaskan kembali apa saja yang Mbak akan lakukan di rumah nanti? Saya mencoba minum air putih yang banyak, kalau enggak minum Oralip, terus makan sedikit tapi sering, terus makan makanan yang lunak dan mudah dicerna, menghindari makanan yang pedas dan gorengan, terus memilih makanan yang higienis gitu Mbak. Bagus sekali Mbak. Mbak sudah memahami dengan baik apa yang saya sampaikan tadi. Eh, Jika diare Mbak tidak membaik dalam 2-3 hari ke depan, muncul darah pada feses, muntah terus-menerus, demamnya tinggi, atau tidak bisa makan dan minum sama sekali, segera datang kembali ya Mbak. Baik Bu. Baik Mbak. Oke, mungkin sesi konseling ini akan saya selesaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya Mbak. Semoga Mbak cepat sembuh. Baik Mbak, terima kasih Mbak. Terima kasih, selamat pagi. Pagi Mbak.